Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai nilai eigen dan vektor eigen pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Perhatikan jika A adalah suatu matriks n kali n dan X adalah suatu vektor pada Rn, maka biasanya tidak ada hubungan geometri umum antara vektor X dan vektor AX seperti pada gambar berikut ini. Perhatikan ini adalah vektor X dan ini adalah vektor AX. Dari gambar ini terlihat bahwa tidak ada hubungan geometri antara vektor X dan vektor AX. Akan tetapi, seringkali ada vektor-vektor tak nol X tertentu, sedemikian sehingga X dan AX merupakan penggandaan skalar satu sama lain, seperti pada gambar berikut ini. Nah, perhatikan, ini adalah vektor X, dan yang ini adalah vektor AX. Nah, terlihat bahwa vektor AX adalah penggandaan skalar dari vektor X. Nah, ini adalah pengantar untuk adik-adik memahami nilai eigen dan vektor eigen. Nah, vektor-vektor tersebut muncul secara alamiah dalam telaah sistem kelistrikan, genetik, reaksi kimia, mekanika kuantum, tekanan mekanis, ekonomi, dan geometri. Ini menurut Anton Howard. Jadi, kita belajar nilai eigen ini sebenarnya sudah lebih ke arah yang aplikatif. Jadi bisa dipakai yang lebih ke aplikasi ya, dalam kelistrikan, genetik, dan sebagainya. Ini menurut Anton Howard. Nah, definisi, jika A adalah suatu matriks n kali n, maka vektor tak nol X pada Rn, perhatikan, vektor tak nol X pada Rn disebut suatu vektor eigen dari A jika AX adalah suatu penggandaan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X untuk suatu skalar lambda. Nah, skalar lambda ini disebut dengan nilai eigen dari A, dan X kita sebut sebagai vektor eigen dari A yang berpadanan dengan lambda. Jadi ingat, kalau AX ini, vektor AX ini merupakan penggandaan skalar dari X, di mana skalarnya itu adalah lambda, maka lambda ini kita sebut dengan nilai eigen, dan X ini kita sebut sebagai vektor eigen dari A yang berpadanan dengan lambda. Contoh 1, misalkan vektor X itu sama dengan 1, 2, adalah suatu vektor eigen dari A, 3081 yang berpadanan dengan nilai eigen lambda sama dengan 3. Mengapa kita katakan vektor X ini merupakan vektor eigen dari A, di mana nilai eigennya sama dengan 3? Nah, ini karena AX ini 308 negatif 1, ketika kita kalikan dengan 1, 2 atau vektor X, itu kita peroleh 36. Nah, 36 ini sama dengan 3 dikalikan dengan 1, 2 atau sama dengan 3X, atau AX ini sama dengan 3X. Nah, karena kita lihat AX ini merupakan penggandaan dari X, di mana lambdanya itu sama dengan 3, maka X ini kita sebut sebagai vektor eigen dari A yang berpadanan dengan lambda sama dengan 3. Bisa paham ya adik-adik tentang definisi nilai eigen dan vektor eigen. Oke, kita lanjut. Untuk mencari nilai eigen, jadi tadi kita sudah bahas tentang definisi nilai eigen dan vektor eigen. Jadi kalau kita mau cari nilai eigen dari suatu matriks A pada n kali n, kita tulis kembali AX sama dengan lambda X. Sebagai AX sama dengan lambda IX, di mana I ini adalah matriks identitas berukuran n kali n. Nah, ini ekuivalen dengan lambda I kurang A kali X sama dengan 0. Jadi lambda I kurang A, tutup kurung, dalam kurung ini, lalu kalikan dengan X, itu sama dengan vektor 0. Nah, agar lambda menjadi suatu nilai eigen, perhatikan, agar lambda menjadi suatu nilai eigen, harus ada suatu penyelesaian tak nol dari persamaan ini. Akan tetapi,
persamaan 1 mempunyai suatu penyelesaian tak nol jika dan hanya jika determinan dari lambda I kurang A itu sama dengan 0. Jadi perhatikan bahwa lambda menjadi suatu nilai eigen itu kalau apa? Selesaiannya tak nol. X ini memang tadi sudah didefinisi. Di definisi itu adalah vektor tak nol X. Vektor tak nol X ya. Nah, berarti ya jelas selesaiannya itu merupakan penyelesaian tak nol. Nah, kalau kita lihat lagi, ini merupakan akan menghasilkan SPL yang homogen. Mengapa SPL yang homogen? Karena matriks konstantanya itu sama dengan 0. Atau ini semua akan menghasilkan, ini matriks vektor 0 ya. Akan menghasilkan SPL yang SPL homogen. Nah, adik-adik silakan lihat kembali materi tentang SPL homogen, kaitannya dengan solusi SPL homogen. Jadi kalau solusi trivial itu kan kalau berarti kita menghasilkan X ini vektor 0, padahal X ini vektor tak 0. Jadi kalau vektornya itu agar ini mempunyai penyelesaian tak 0 dari persamaan ini, nah, itu kalau determinan dari lambda I kurang A sama dengan 0. Silakan lihat kembali materi tentang SPL homogen supaya bisa dan tentang determinan ya. Tentang determinan supaya melihat mengapa determinan dari lambda I kurang A itu sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan persamaan karakteristik dari A. Yang ini kita sebut dengan persamaan karakteristik dari A. Nah, skalar-skalar yang memenuhi persamaan ini adalah nilai eigen dari A. Perhatikan, skalar-skalar yang memenuhi persamaan ini kita sebut dengan nilai eigen dari A. Jika diperluas, determinan dari lambda I kurang A adalah suatu polinomial dalam lambda yang disebut polinomial karakteristik dari A. Oke, lalu perhatikan bahwa suatu matriks N kali N mempunyai paling banyak N nilai eigen yang berbeda. Jadi kalau ini matriks 2 kali 2, berarti nilai eigennya itu ada 2 yang berbeda. Nilai 2 nilai eigen yang berbeda. Kalau ini matriks 4 kali 4, berarti mempunyai 4 nilai eigen yang berbeda. Kita langsung ke contoh. Carilah nilai eigen dari A sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, negatif 17, 8. Penyelesaiannya, perhatikan bahwa untuk menemukan nilai eigen, tadi kita bawa ke determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Berarti kita cari dulu, lambda I kurang A itu menghasilkan matriks seperti apa. Nah, ini seperti ini. Lalu kita kalikan lambda ke matriks identitas dan kita peroleh seperti ini. Dan kita kurangi dengan matriks A dan kita peroleh lambda negatif 1, 0, 0, lambda negatif 1, negatif 4, 17, lambda kurang 8. Nah, polinomial karakteristik dari A adalah, ini kita peroleh, determinan lambda I kurang A itu sama dengan determinan dari yang ini yang tadi kita sudah peroleh, dan kita peroleh bahwa ini saya pakai ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Silakan adik-adik lihat kembali materi tentang determinan supaya adik-adik tahu bagaimana cara menemukan determinan ini menggunakan ekspansi kofaktor pada kolom pertama. Nah, ini silakan lihat di sini. Nah, dan ini saya peroleh lambda pangkat 3 kurang lambda kuadrat ditambah 17 lambda kurang 4. Jadi ini peroleh seperti ini. Nah, ini kita katakan polinomial karakteristik dari A. Nah, persamaan karakteristiknya itu adalah ini. Lambda pangkat 3 kurang lambda kuadrat tambah 17 lambda kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita mau cari nilai eigen. Nah, tadi perhatikan. Kalau ini kan matriks N kali N, 3 kali 3. Berarti kita akan memperoleh 3 nilai eigen yang berbeda. Nah, ini kita lihat, oh ini kita peroleh polinomial polinomial berpangkat 3. Nah, ini berarti kita tinggal cari nilai lambdanya. Silakan adik-adik lihat kembali materi SMA bagaimana cara menemukan selesaian atau solusi dari polinomial ini atau suku banyak ini, entah itu mau pakai cara Horner dan sebagainya. Nah, ini
diperoleh nilai eigen dari A itu lambda sama dengan 4. Nah, ini kita lihat ini persamaan kuadrat. Ini kalau faktorkan ini tidak bisa kita faktorkan, berarti kita bisa menggunakan rumus ABC. Nah, silakan gunakan rumus untuk menemukan faktor dari persamaan kuadrat. Selesaian ya, solusi dari persamaan kuadrat, dan itu kita peroleh lambda sama dengan 2 tambah akar 3 dan lambda sama dengan 2 kurang akar 3. Nah, berarti nilai eigen dari A itu adalah 4, 2 tambah akar 3, dan 2 kurang akar 3. Bisa paham ya adik-adik bagaimana cara menemukan nilai eigen? Kita lanjut ke teorema berikut. Teorema ini mengatakan jika A adalah suatu matriks segitiga n kali n, berbentuk segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal, maka nilai eigen dari A adalah entry-entry diagonal utama A. Jadi kita perhatikan bahwa kalau bentuknya n kali n, dan bentuknya itu berbentuk segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal, maka nilai eigen dari A itu adalah entry-entry dari diagonal utama A. Contoh, tentukan nilai eigen dari matriks segitiga bawah berikut ini. Nah, ini matriks segitiga bawah, berarti karena bentuk matriks segitiga bawah, maka kita nilai eigennya adalah entry-entry diagonal utama. Berarti ini nilai eigen pertama, nilai eigen kedua, dan ini nilai eigen ketiga. Berarti nilai eigennya itu adalah 1/2, 2/3, dan negatif 1/4. Bagaimana adik-adik bisa paham tentang materi nilai eigen dan vektor eigen? Demikian penjelasan Ibu mengenai materi nilai eigen dan vektor eigen. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa.